Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan aku Melisa. Jadi pada kesempatan hari ini aku bakal bahas tentang beasiswa LPDP. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan apa itu beasiswa LPDP, gimana sih bisa dapat beasiswa LPDP dan juga pemberkasannya itu nyiapinnya gimana? Tonton terus ya video ini sampai habis. Oke, langsung aja ya. Jadi hari ini aku sudah sama teman aku, teman kuliah. Jadi kita udah kuliah dari 2015. Tapi deketnya tuh pas peminatan Put ya? Iya, semester 6. Semester 6. Jadi sudah cukup lama. Kemudian alhamdulillahnya Put ini merupakan mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada. Jurusan apa, Put? Aku di Prodi Public Health, ngambil peminatannya perilaku dan promosi kesehatan. Oh, jadi masih masuk AKK ya, Put ya? Iya. Sorry, enggak, Public Health. Public Health, ya. Kesehatan Masyarakat. Jadi masih relasi dengan S1-nya kemarin ngambil Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi Put ini merupakan penerima beasiswa LPDP tahun Aku ikutnya yang gelombang 1 2021. 2021. Oke, jadi Put banyak juga yang penasaran. Mungkin ada juga yang belum tahu beasiswa itu kan banyak ya sebenarnya. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini apa sih, Put? Ya, Put tahu gitu. Kalau beasiswa sendiri itu ya apalagi buat S2 tuh sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi yang aku tahu itu LPDP ini yang benar-benar fully funded dan ya yang untuk di Indonesia tuh yang paling banyak orang tahu kayaknya ya. Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang itu di bawah Kementerian Keuangan gitu. Oh, kalau kayak Kemendikbud itu ada beasiswa lain nggak? Iya, kalau di Kemendikbud juga ada, biasanya itu ada BU, beasiswa untuk yang berprestasi kayak gitu. Dan LPDP juga sebenarnya ada kerjasama sama Kemendikbud, Kemenristek Dikti. Ya. Oh gitu. Terus apa namanya, untuk LPDP itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak, Put? Iya teman-teman, jadi di LPDP itu tuh ada untuk yang umum gitu ya, sama ada yang targeted, afirmasi, sama yang jalur kerjasama. Yang umum itu tuh untuk yang beasiswa reguler, perguruan tinggi utama dunia, yang kayak gitu. Terus yang afirmasi tadi untuk yang daerah afirmasi, untuk daerah 3T yang kayak gitu. Yang terdalam, terluar, apalagi satu lagi. Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. 3T itu yang ya, terakhirnya. Nah, terus kalau targeted itu buat yang PNS, TNI, Polri kayak gitu. Jadi kalau di luar dari TNI, PNS, Polri itu ada yang ya, yang tadi kan ada 4 pilihan itu ya. Jadi teman-teman sesuaiin mau ngambilnya ikut jalur yang mana. Jadi di LPDP itu ada jalur-jalurnya gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil yang umum ya ikut yang umum tadi, yang reguler gitu. Kalau memang teman-teman dari PNS atau TNI Polri ikutnya pakai jalur yang itu. Terus sama yang tadi kolaborasi kayak tadi yang disebutin Melisa itu yang kerjasama sama Kemenristek Dikti yang kayak gitu. Oh gitu. Kalau dari perusahaan juga ada nggak yang kerjasama dengan LPDP selama ini itu yang kalau yang aku tahu kayaknya kalau yang di website belum ada, kalau yang perusahaan swasta gitu ya. Biasanya kalau perusahaan langsung dari perusahaannya gitu. Kalau Put sendiri itu LPDP yang mana? Kalau aku yang reguler, yang umum gitu. Yang umum. Oke. Terus tuh kalau misalnya LPDP yang dalam negeri, luar negeri, itu bedanya apa sih, Put? Selain beda lokasinya ya. Maksudnya tuh dari segi pemberkasannya, apakah dia beda, apakah dia kalau luar negeri itu lebih terperinci, lebih ribet kah, lebih sulit gitu. Ya, jadi teman-teman LPDP itu kan bisa buat itu tuh buat magister ya, magister, doktoral, atau yang dari S1 langsung buat ke doktoral itu juga bisa. Jadi kalau maksudnya gimana, Put? Iya, yang jadi balik lagi pertanyaan tadi dulu ya. Yang ngebedain tadi luar negeri sama dalam negeri itu tuh
sebenarnya kalau dari prosesnya nggak ada beda. Semuanya sama, jenis tesnya, jadwal tesnya. Yang ngebedain tuh cuma persyaratannya aja. Maksudnya pemberkasannya? Atau Iya, dokumen-dokumen yang diperlukan, syarat. Maksudnya kalau misalnya kita di dalam negeri syarat, misal TOEFL-nya sekian gitu ya. Teman-teman juga bisa cek di link yang di bawah ini. Kalau misalnya nanti mau ngelihat website LPDP-nya untuk ngelihat lebih detail persyaratannya apa aja. Tadi kan aku contohin satu ya, yang misal kalau TOEFL dalam negeri itu untuk yang reguler minimal TOEFL ITP 500. Terus yang kalau mau pakai IELTS 6,0 kalau nggak salah. Terus yang IBT aku lupa, nanti bisa dicek. Terus kalau misalnya yang keluar negeri itu harus nggak bisa ITP, IBT sama IELTS kalau nggak salah. IELTS-nya 6,5 kayak gitu. Kalau kemarin put itu pakai yang mana? Aku karena dalam negeri aku yang TOEFL ITP. Berarti itu minimal harus berapa minimal skornya? 500 gitu ya. Terus kalau untuk universitasnya put ini kan di dalam negeri ya kuliahnya. Kalau untuk di dalam negeri ini sendiri, apakah seluruh universitas negeri di Indonesia itu bisa kita masukin beasiswa LPDP atau universitas tertentu yang bisa? Iya, cuma tertentu aja. Jadi di aturan LPDP-nya itu ada list teman-teman. Nanti universitas apa aja yang kerjasama sama LPDP. Nah, yang dia ada universitasnya, terus sama prodinya juga. Jadi meskipun di Universitas X misalnya gitu ya, teman-teman mau ngambil prodi ini, tapi di listnya nggak ada. Tapi untuk prodi lain di Universitas X itu ada, nggak bisa, tetap harus sesuai yang teman-teman mau masukin prodinya apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku kemarin ngambilnya maunya kita misal universitasnya dulu ya, ngelihat maunya UGM, terus ngambil PH Public Health, tapi ternyata nggak ada di list LPDP kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus sesuai list. Emang ada listnya. Jadi kita nggak bisa misalnya kita tuh pengen ke universitas kayak pun misalnya mau ke PH nggak bisa ucuk-ucuk pengen ke PH. Kita harus ngeliat lagi listnya lagi. Harus ngeliat listnya. Jadi bagi teman-teman juga mungkin harus diperhatikan juga ya universitasnya apa. Jangan misalnya pengennya kayak put tuh pengennya PH, terus tuh kita nggak punya pilihan lain, kan susah juga kali ya. Kalau put kan basicnya AK kan, ya kan. Terus sekarang ngambil promosi kan, agak jomplang nggak Put? Menurut Put selama Put ngerjai kuliah ini? Sebenarnya nggak juga sih, karena kan tetap di public health ya, ilmu kesehatan masyarakat. Masih relate sih untuk untuk itunya. Terus kalau misalnya Put kita udah kuliah nih di universitas A, kemudian prodinya A, dan itu tuh sudah masuk ke program LPDP gitu ya. Tapi kita udah kuliah duluan, baru kita ngambil beasiswanya. Apa itu boleh? Atau kita harus punya beasiswanya dulu nih, baru kita bisa kuliah gitu? Ya, jadi kalau misalnya daftar LPDP itu ada dua cara guys. Bisa teman-teman udah keterima dulu di universitasnya, baru daftar LPDP-nya, atau teman-teman daftar LPDP-nya dulu, baru setelah itu nyari universitasnya. Nah, kalau aku sendiri itu yang nomor 2 tadi, aku ngikutin LPDP-nya dulu sampai lulus dapat beasiswa, baru aku nyari universitas kayak gitu. Berarti untuk masuk universitasnya kita masih kayak tes mandiri? Masih ya, tetap tes secara normal yang biasanya? Iya, biasa. Tetap gitu. Tes juga ke universitasnya, dan itu sendiri. Maksudnya aku kan tadi udah dapat kemarinnya udah dapat beasiswanya dulu nih ya, udah lulus sampai akhir gitu kan. Nah, baru aku nyari ngikutin tes di universitasnya, tetap tes kayak orang biasa. Jadi aku kira tuh gini, kita daftar dulu universitasnya, baru ngelamar LPDP-nya. Iya, bisa kayak gitu. Ya? Bisa kayak gitu. Terus kayak tadi kan Put bilang Put peroleh dulu beasiswanya, baru daftar, nyari universitas. Itu dikasih waktu nggak sih Put? Iya. Berapa? Ada waktunya. Kalau misalnya tadi kan
Yang aku yang dapetin beasiswanya dulu baru universitas ya. Dari LPDP itu ngasih kita waktu 18 bulan untuk nyari LOE. LOE itu surat keterangan yang menyatakan kita diterima di universitas tersebut gitu. Kalau misalnya selama 18 bulan itu dihitung sejak kita lulus wawancara. Jadi misalnya Agustus 2021 aku kemarin lulus wawancara. Nah, dihitung sampai 18 bulan setelahnya. Kalau misalnya nggak dapat LOE ya udah hangus berarti ininya. Gitu aja. Gitu. Bisa ikut lagi maksudnya untuk tes lagi LPDP lagi. Kalau misalnya pas kita daftar LPDP tuh Put ya, ditanyain ini Kak, mau daftar di mana gitu. Ada nggak yang nanya kayak gitu orang LPDP-nya? Iya, maksudnya tuh nanti kita kan daftarnya ngisi form gitu ya teman-teman. Kan tadi ada 2 ya, yang daftar universitasnya dulu atau yang daftar LPDP-nya dulu. Kalau kita daftar universitasnya dulu berarti kita udah pegang LOA kan harusnya. Nah itu nggak ditanya. Ya udah, misalnya kita udah pegang LOA Universitas Gajah Mada gitu ya. Ya udah langsung aja nanti di aplikasinya kita ngambil ke sana tujuannya. Kecuali kalau kayak aku kemarin yang dapetin beasiswanya dulu itu kita dikasih pilihan 3. Oh, memang mereka ngasih 3 ya? Ngasih 3 pilihan kayak kita SBM gitu loh. Nah, jadi aku kemarin milihnya UI, UGM, sama Unpad. Nah, dari ketiga ini bisa diikutin tes semua universitasnya. Mau kita milih yang mana, ya di antara 3 ini. Gitu. Kalau misalnya lulus 3-3-nya, alhamdulillah ya. Kita tinggal milih kan? Iya, tinggal milih. Kemudian, syarat-syarat untuk daftar LPDP itu apa aja sih? Terutama pemberkasan. Biasanya kan orang tuh pada ribet, pada banyak tanya di pemberkasan, sesulit apa sih Put gitu ngumpulinnya. Terus tuh katanya juga harus dapat rekomendasi sana sini. Nah itu boleh dijelasin nggak? Kalau syarat-syarat detailnya banyak nanti kalau aku ada yang miss teman-teman bisa lihat lagi di website lagi ya. Nah kalau yang menurut aku yang paling disiapinnya agak lama itu emang rekomendasi esai sama TOEFL tadi ya. Jadi siapin TOEFL-nya dulu, pastiin skornya itu sampai ke minimal. Terus kalau udah siapin esainya. Esainya itu ketentuannya ya ada di website juga teman-teman, antara 1.500 sampai 2.000 kata. Di situ nanti isinya ya tentang teman-teman, diri teman-teman, kayak profilingnya teman-teman, terus rencana kontribusinya seperti apa, yang kayak gitu diceritain semuanya di esai. Sama tadi rekomendasi ya, rekomendasi dari boleh akademis yaitu dosen teman-teman atau maupun tokoh masyarakat gitu. Itu untuk rekomendasi ya. Oke, kemudian yang bicara tentang TOEFL. Kalau TOEFL itu kita pribadi gitu atau sudah ditanggung oleh LPDP-nya langsung? Iya, kalau misalnya TOEFL itu khusus untuk yang prasejahtera kalau nggak salah. Misalnya untuk ke LPDP-nya itu prasejahtera itu emang agak lebih kecil ya, 450 skornya. Tapi kan 400 kalau yang untuk dari jalur tadi masuk LPDP-nya prasejahtera. Tapi kan untuk ke universitas itu biasanya antara 4,5 sampai 500 kan. Berarti masih kurang kan? Maksudnya kita udah lulus nih LPDP pakai yang skor 400, tapi untuk ke universitas kan masih kurang. Nah, yang kayak gitu khusus untuk yang prasejahtera ada fasilitas dari LPDP. Jadi kita itu dikasih kursus gratis. Untuk ngambil TOEFL lagi biar pas ke universitas gitu. Tapi untuk yang reguler, yang umum selain dari prasejahtera nggak, tetap biaya kita sendiri. Biaya sendiri. Biasanya tuh kalau tes TOEFL itu berapa sih, Bu? Kisaran harganya tuh? Kalau TOEFL sekarang tuh kayaknya 500-an ke atas. 500 ke atas. Untuk memperoleh sertifikat TOEFL itu tuh lama nggak? Maksudnya sertifikatnya keluar? Iya, sertifikatnya keluar. Biasanya tuh abis kita tes 2 minggu setelah itu sih.
Oh, jadi bener-bener Wah. harus diperhatikan waktunya ya? Iya, nah makanya teman-teman. Jadi teman-teman siapin dari sekarang kalau emang itu, kalau emang mau dan niat mau nyoba LPDP gitu kan. Jadi masih ada waktu nih untuk belajar-belajar. Kalau Ya, Put kemarin pas pengalaman Put butuh waktu berapa bulan sih untuk nyiapin itu semua, untuk memperoleh surat rekomendasi, TOEFL, buat esai, mengumpulkan niat buat esai. Kalau aku pribadi sebenarnya hampir 2 bulan sih kayaknya, nggak nyampe sih sebulan setengah lah mungkin kayaknya. Karena aku waktu itu FYI juga ya buat teman-teman. Jadi 2019 itu kan aku lulusnya Agustus. Nah, 2019 emang ada tuh LPDP, tapi udah tutup kebetulan pas aku udah lulus kan udah selesai untuk tahun itu. Nah, 2020 kita Covid tuh cuma ada buat PTUD sama dosen. Jadi aku belum bisa kan ikutan. Ada lagi 2021 ternyata. Aku tuh 2021 tuh sebenarnya udah nggak terlalu mantengin LPDP banget. Cuma kan pas tahu ini bukan nih Maret tuh waktu itu, kalau nggak salah Maret atau April gitu. Nah, di situ aku baru buru-buru, jadi kayak memang buru-buru sih. 2 bulan tuh sebenarnya terlalu singkat ya, karena kan aku belum TOEFL soalnya saat itu, maksudnya belum ngambil TOEFL lagi, jadi aku buru-buru daftar TOEFL, tes TOEFL, alhamdulillah nyampe kan, jadi langsung bisa apply. Terus buat ya selama sebulanan penuh itu aku nulis esai aku sebulan sih. Sebulan? Itu sampai ngumpulin niat dulu pasti ya? Iyalah. Pasti lama ngumpulin niat, iya kan? Nulis, mikir esai, maksudnya itu apa yang mau aku tulis tuh dipikirin banget. Oh iya, ada juga pertanyaan, ini dari aku ya. Nulis esai itu kan tentang diri kita kan? Kayak aku nih, aku kan nggak punya pengalaman organisasi selama kuliah. Itu gimana sih Put ngisinya tuh? Kalau Put memang ada pengalaman kuliah kan? Iya, maksudnya gimana? Ya kalau untuk yang nyeritain diri kita sih ya sebisa mungkin jujur ya teman-teman. Maksudnya apa adanya yang benar-benar pernah teman-teman lakuin. Maksudnya jangan mengada-ada gitu. Jadi misalnya kalau mau nulis kita pernah ikut kegiatan ini padahal nggak ada, jangan kayak gitu. Soalnya nanti apapun yang teman-teman tulis di CV-nya teman-teman di pendaftaran online ini tuh, kalau di substansi pas kalau teman-teman sampai ke tes interview, CV ini yang jadi pegangan buat interviewer nanya ke kita. Jadi apa yang kita isi, misalnya teman-teman di situ cerita teman-teman ikut lomba ini, ikut lomba itu, nanti pasti ditanyain lagi sama interviewer. Nanti diminta ceritain lagi ya. Bocoran dikit kayak aku kemarin misalnya, aku pernah nulis tuh tahun sekian-sekian aku ikut lomba ini dengan tema ini, membuat ini gitu kan. Itu ditanyain lagi sama interviewernya, kamu ikut ini ya kemarin, bisa diceritain sedikit nggak? Nah makanya tadi aku bilang jujur, ngisi pendaftarannya jujur. Terus ya yang sesuai teman-teman aja, nggak perlu yang terlalu muluk-muluk. Misalnya nggak pernah ikut organisasi juga ceritain aja apa yang kira-kira teman-teman pernah lakuin gitu, misalnya sekedar cuma pas PBL kayak gitu ya, KKN. Kalau kita KKN kan pengabdian kita kan namanya KKN kan. Nah, yang kayak gitu diceritain aja, nggak apa-apa, nggak harus yang aku nggak pernah ikut organisasi nih jadi minder duluan kayak gitu. Kayak kan. aku sih sebenarnya, aku mikir aku mau daftar LPDP tapi mau nulis aku kayak gimana, aku juga nggak pernah ikut organisasi, kegiatan sosial juga jarang. Karena di pikiran aku tuh pasti orang-orang hebat nih yang ikut LPDP, orang-orang yang sudah pernah ikut kegiatan sosial yang besar gitu. Iya, tapi padahal jangan nggak salah juga ya. Jangan salah, tapi teman-teman banyak juga cerita di luar sana tuh, meskipun dia udah prestasinya segitu banyaknya, nilainya segitu bagusnya, organisasi full lah pokoknya tuh kayak wow banget gitu ya. Tapi kalau emang penyampaian dia ke interviewernya kurang mengena di interviewernya atau terlalu kayak membanggakan diri, nggak tahu ya istilahnya itu gimana ya, kayak gitu ya teman, maksudnya tuh meskipun profilnya udah bagus banget nih, perfect gitu kan, tapi kalau nggak direkomendasiin sama interviewernya itu banyak juga yang nggak lulus banyak bahkan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu tuh ya kalau misalnya teman-teman juga sama kayak aku nggak punya pengalaman organisasi, jangan kecil hati, masih bisa daftar kan Put ya? Ya masih bisa, asalkan jujur, asalkan niat, jujur tadi, terus jelas gitu kan, dan emang
cara dan emang niat teman-teman untuk mendapatkan beasiswa ini untuk sekolah dan berkontribusi untuk negara. Oke, gitu. Nah, kemarin tahapannya tuh ada berapa kali tahapan sampai pada akhirnya bisa lulus? Iya, tes LPDP itu semuanya sama jadi ya teman-teman, tadi mau lewat jalur manapun itu tahapannya sama. Yang pertama itu administrasi, teman-teman ngumpulin CV-nya, esai, itu yang pertama administrasi. Terus yang kedua ini TBS itu kayak tes akademik gitu, soal-soal. Masih tes juga ya? Masih. Nah, terus yang ketiga baru substansi, yaitu interview. Habis substansi selesai. Kalau misalnya lulus substansi, lulus. Sudah bisa menerima beasiswa itu ya? Kalau dibilang udah bisa langsung menerima, belum ya teman-teman. Soalnya nanti akan ada, setelah lulus itu akan ada banyak lagi proses setelahnya. Kira sampai wawancara udah gitu saya bisa kuliah dengan tenang, ternyata belum. Unofficial awardee gitu ya. Tapi udah lulus, cuma ya masih unofficial karena masih banyak lagi proses yang perlu diurus. PK, persiapan keberangkatan ya kayak gitu, ngurusin berkas-berkas untuk kuliah. Belum lagi yang tadi kalau misalnya daftar LPDP duluan harus nyari universitasnya lagi. Benar. Terus Put, kemarin pas Put ditanyain wawancara, apa sih Put yang ditanyain oleh pewawancara? Ya, yang ditanyain tuh biasanya sebenarnya sama ya teman-teman. Kalau teman-teman juga lihat video-video di YouTube orang yang bahas tentang interview, tuh rata-rata sebenarnya tuh sama. Yang pasti tadi CV kita itu kan yang jadi acuan interviewer buat nanya untuk pribadi tentang keluarga, yang basic-basic aja gitu, berapa saudara, yang kayak gitu. Yang pasti juga rencana penelitian, karena kan tadi juga diceritain sedikit di esai kan. Terus rencana kontribusi yang kayak gitu sih. Apa mau lebih mendetail lagi? Yang aku ingat ya, kalau aku kemarin juga sempat ditanyain, kan aku kemarin tuh sebenarnya pilihan pertamanya UI ya. Jadi interviewernya tuh nanya, kamu emang ada teman di UI gitu kan? Ini jauh loh, maksudnya mau pindah domisili kan? Aku domisilinya Palembang, terus nanti kuliahnya ke Jakarta gitu. Emang kamu ada keluarga, ada teman, emang mau tinggal di mana? Yang kayak gitu, benar-benar detail teman-teman. Oh, bukan kayak pertanyaan kamu nanti mau penelitian apa, metode apa, bukan? Iya, itu juga ditanyain. Itu juga ditanyain. Itu yang paling deg-degan sebenarnya. Ya. Aku kemarin wawancara hampir 1 jam. Jadi teman-teman aku gabung juga di grup Telegram. Jadi aku tuh benar-benar nyari info sendiri. Maksudnya aku juga nggak terlalu kenal banyak orang yang sebelumnya award di LPDP. Jadi kan nyari-nyari info di YouTube, Telegram, ikut-ikut grup anak yang award yang mau LPDP juga di Telegram kan banyak. Jadi pada sharing-sharing di situ, ditanyain ini, terus juga cerita mereka cuma setengah jam, ada yang cuma 20 menit, ada yang bahkan 1 jam setengah. Aku sih kemarin 1 jam ya. Dan kalau di komposisi pertanyaannya tuh sebenarnya aku lebih banyak ke penelitian sih saat itu ya. Tapi ada juga teman yang cerita dia cuma ditanyain tentang pribadi dia gitu. Benar-benar tergantung interviewernya teman-teman. Oh gitu. Dan itu tuh penelitian itu tuh memang harus siap nanti kita implementasikan di akhir kuliah atau mungkin nanti pas kuliah ada topik lain gitu bisa berubah nggak? Ya pastinya bisa ya, maksudnya seenggaknya kita tuh emang udah ada niat bayangan kayak gitu, bukan yang nggak tahu sama sekali mau ngapain gitu kan. Ya pastinya kalau kita udah kuliah kan dapat insight-insight baru, apalagi dari dosen-dosennya gitu, misalnya mau topik baru, mungkin saat kita kuliah ada isu-isu terbaru ya kan, bisa banget dirubah. Oke. Kemudian benefit dari LPDP itu apa aja? Gini maksudnya dapat dana LPDP itu di cover sama kehidupan sehari-hari kah, sama uang makan kah, atau gimana sih Put? Kalau benefit secara general pastinya kita tadi dapatnya ya pendanaan kuliah yang mendukung kuliah. Terus kalau dari sisi sosialnya ya pasti kita ketemu award-award lain, ya pasti dapat relasi kayak gitu kan, ikut organisasi. Nanti juga kalau udah alumni ada ikatan alumninya LPDP yaitu Mata Garuda kayak gitu. Kalau pendanaan tadi emang yang didanain LPDP itu
kalau aku bilang hampir semuanya ya teman-teman, jadi kayak nggak usah khawatir gitu. Jadi Udah di cover lah ya. ya kalau misalnya yang per bulan ya di luar Jakarta, Makassar, Bandung itu dalam negeri dapatnya sebulan 3,6 juta. Kalau yang 3 tadi Jakarta, Makassar, Bandung itu dapatnya 4 juta. Karena mungkin beda Ya, apa namanya kebutuhannya kali ya. ya. Tuh. Kemudian kan ini udah nih dibiayai oleh LPDP. Dananya pasti nggak besar kan untuk LPDP mengeluarkan untuk satu orang ya kan? Maksudnya tuh nggak kecil kan? Ya. Ya. Terus ada nggak sih pertanggungjawabannya, laporannya gitu nanti kepada LPDP-nya ya, bukan kepada universitasnya gitu. Ada nggak? Kalau setiap bulannya ya itu pasti kita tetap laporan. Tiap bulan ya, bukan setelah Iya. kita kuliah, bukan? Enggak tiap bulan sih. Kalau di Simon kita ada aplikasi untuk ini ya, sistem pendanaannya itu. Jadi kan kita dapatnya kalau yang per bulan itu per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Per 3 bulan langsung 3 bulan gitu. Nah itu tuh per 3 bulan harus update terus di Simonev apa yang kita lakuin, kegiatan kita selama kuliah, rencana semester berikutnya yang kayak gitu, nilai-nilai KRS, KHS, rencana tesis, itu semuanya dimonitoring oleh LPDP guys. Nah jadi kalau misalnya kita nggak pernah update, dananya nggak akan cair. Maksudnya jadi kita tuh juga harus tetap Jadi ngasih harus laporan dulu baru dana cair gitu. Iya. Atau dana cair baru laporan. Laporan dulu kita Laporan dulu, kita ya. tetap ada aplikasi buat LPDP monitoring gitu. Kayak gitu. Kemudian tips and trick nih biar bisa dapat beasiswa LPDP itu gimana? Bagi Put. Ya, kalau dari aku pribadi sih ya teman-teman, yang penting niat sih. Kalau emang kita niat, pasti juga ngelakuinnya tuh mudah aja gitu. Kalau udah mikirnya nanti bakalan susah, bakalan susah juga. Maksudnya kan ikhlas gitu. Kalau niat, Bener. ikhlas, jujur, terus disiapin persyaratannya udah pas gitu kan, insya Allah sih menurut aku bakalan lulus aja. Ya. Terus tuh juga mungkin harus spending time yang lebih panjang ya. Terus tuh sebelumnya juga harus tahu dong informasi. Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau daftar LPDP baru sekedar mau, tapi kita belum nyari tahu juga kan nggak bisa ya. Maksud aku tuh harus mempersiapkan waktu panjang tuh kayak tadi Put, harus tes TOEFL-nya. Itu kan memakan waktu cukup panjang ya kan. Ya, makanya tadi untuk persyaratan teman-teman lihat dulu di list. Kalau aku waktu itu kan aku buat bener-bener list kira-kira yang agak lama tuh apa gitu kan. Misalnya TOEFL yang agak lama, TOEFL duluan langsung dikerjain gitu. Terus cari rekomendasi, terus yang lain-lainnya disiapin berkas-berkasnya kayak gitu. Disiapin benar-benar. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau punya rencana ikut beasiswa LPDP, jadi jangan sebulan baru mau nyiapin, tapi harus nyiapin itu semua tuh berbulan-bulan sebelumnya. Jadi biar aman kali Put ya. Iya, kalau Apalagi bisa. Kan sekarang juga lagi bukaan ya, bukaan LPDP. Iya nih, yang gelombang 2. Nanti ada lagi nggak gelombangnya? Setiap tahun itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang 1 yang tahun ini tuh udah selesai kemarin. Nah sekarang dari 4 Juli tadi sampai 5 Agustus itu buka pendaftaran untuk yang gelombang 2. Sampai Agustus. Sampai 5 Agustus. Nah setelah ini gelombang 2 habis, tahun depan lagi. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang mau ikut beasiswa LPDP dan baru tahu nih infonya ternyata sekarang lagi bukaan, tapi waktunya nggak cukup untuk nyiapin berkas, nanti teman-teman bisa nyiapin berkasnya dulu ya, nanti bisa ikut di tahun depan ya nggak? Iya. Kalau takut ketinggalan info juga bisa follow di Instagramnya LPDP. Ya, di situ update _RI. Kemudian Put, nanti kalau sudah lulus nih dari universitas, Put tuh pengen ngapain sih sebenarnya? Berat ya guys pertanyaannya. Iya, maksudnya tuh kan kalau di pemikiran aku sih namanya LPDP dibayar negara, berarti kita harus berkontribusi kepada negara lagi Kak, atau kita bisa sih kerja di mana aja yang kita mau.
Ya pastinya dari awal juga kita ada perjanjian gitu ya. Maksudnya dari dari esai tadi kan udah ada ngomongin rencana kontribusi kayak gitu kan. Pastinya kita dibiayai oleh negara Indonesia, harusnya bekerja juga mengabdi ke negara Indonesia. LPDP nggak membatasin teman-teman harus jadi ini, jadi itu, enggak. Yang penting untuk kemajuan negara Indonesia itu dipersilahkan teman-teman. Oke deh. Jadi niatnya harus benar berarti ya. Iyalah. Harus memang untuk berkontribusi terhadap Indonesia, untuk memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia. Itulah kenapa negara membiayai pendidikan sebegitunya ya. Karena aku yakin negara juga pengen kita tuh ilmu pengetahuannya maju, ya kan? Iyalah, dengan berinvestasi pada teman-teman kaum muda yang berprestasi yang ingin mencari pendidikan, itu kan harapannya negara itu teman-teman bisa membantu untuk kemajuan dan kemakmuran negara Indonesia. Nggak harus yang muluk-muluk, maksudnya nggak harus kerja ini kerja itu yang langsung besar gitu ya, dengan teman-teman misalnya volunteer gitu, sukarela untuk membantu sesama kayak gitu kan, misalnya di pedalaman atau di daerahnya teman-teman, itu juga kan udah termasuk kontribusi untuk ke masyarakat. Nggak harus jadi menteri dulu atau jadi apa dulu itu baru dinamakan kontribusi, nggak kayak gitu. Mengaplikasikan ilmunya di lingkungan dia dulu ya, mungkin ya. Kemudian Put ini kuliahnya di Jogja ya. Ada nggak sih Put perbedaan kebudayaan antara Jogja dan Palembang? Seperti kita ketahui lah, Palembang tuh kan kalau kita ngomong biasa aja kan, kalau orang Jawa tuh nganggap itu tuh keras. Ada nggak sih perbedaannya gitu? Karena kebetulan aku belum luring ya semester kemarin, jadi masih online semua, jadi belum terlalu ini banget sih sama itunya. Tapi kalau selama bergaul sama teman-teman ya bedanya nggak terlalu banyak sih ya, karena kita sama-sama di negara Indonesia. Mungkin ya bedanya pasti ada sedikit-sedikit kan budayanya ya, Jawa dan Sumatera misalnya, kayak tadi nada ngomongnya nada ngomongnya gitu kan, yang kayak gitulah. Terus apa ya, kemudian kalau dulu tuh kuliah di Indralaya tapi di Palembang tetap kan? Nggak sempat ngekos kan? Enggak, aku nggak ngekos. Nah sekarang ngekos, apa sih bedanya rasanya? Dulu ada orang tua, sekarang kesepian ya guys. Tapi karena masih luring kali ya, masih daring. Masih daring. Jadi mungkin belum ketemu teman yang bisa diajak main kalinya. Ya mainnya sama teman-teman LPDP malah kemarin kan. Kalau ketemu sama teman-teman kelas kuliah itu masih online. Aku mainnya ya sama teman-teman LPDP. Nah enaknya tuh kayak gitu guys. Jadi dengan kita banyak ketemu orang baru gitu kan, jadi banyak teman, banyak relasi gitu. Malah aku sebenarnya ya karena belum ini tadi ya, malah di sana tuh banyaknya ketemu teman-teman LPDP yang bukan sefakultas sama aku ya. Oh iya, kalau misalnya kita tuh kayaknya pulang pergi naik pesawat, itu dibiayai nggak sih dengan LPDP? Oh iya, memang kita dapat biaya transportasi, tapi untuk keberangkatan sama kepulangan. Jadi pertama kali kita datang pindah domisili sama pas kita benar-benar selesai kuliah. Jadi sebenarnya pinter-pinter sama teman-teman sih, kalau misalnya mau pulang ke sini berarti harus pakai uang pribadi gitu ya. Misalnya mau pulang ke daerah asalnya harus pakai uang pribadi gitu ya. Teman-teman tuh kita tuh dapatnya lumayan ya. Iya. Untuk daerah Jawa lumayan kan? Ya, maksudnya tuh untuk nabung tuh bisa banget teman-teman. Jadi kalau untuk biaya itu sih nggak perlu khawatir sih kalau menurut aku. Kita juga misalnya mau pulang ke daerah teman-teman gitu ya pas libur, tuh bisa banget sih nabung dari living allowance kita tadi tuh bisa. Dan komponen yang lain juga ada gitu kan, dari setiap tahun kita juga dikasih book allowance. Terus pas pertama datang tuh dapat settlement allowance, itu maksudnya dana kedatangan. Jadi misalnya teman-teman ini pindah domisili ya, kayak aku dari Palembang ke Jogja. Nah itu tuh pertama kali kita pindah itu tuh dikasih
dari LPDP 2 kali LA. Maksudnya tadi kan LA-nya per bulan 3,6. Nah, pertama kali kita pindah tuh dapat 2 kali LA. Hitung sendiri ya bagi Hitung sendiri ya teman-teman. Jadi lumayan, jadi ilmu dapet, kehidupan juga dijamin. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut beasiswa LPDP bisa banget ya. Yang penting tadi harus jujur, terus tuh waktunya itu harus dipergunakan dengan baik ya. Untuk mempersiapkan itu tuh harus dipergunakan dengan baik. Kemudian mungkin interviewer juga ngelihat dari CV ya salah satunya. CV sama esai. Jadi CV dan esai itu harus dibuat dengan sejujur kalian. Walaupun kalian nggak punya riwayat organisasi kayak aku, bisa kok. Buat aja pengalaman pas PBL atau KKN yang di situ kalian buat. Iya, yang nggak harus yang kayak gitu juga, misalnya teman-teman suka datang ke panti, maksudnya ngasih bagi makanan orang di jalan, ya nggak apa-apa, ceritain aja, yang penting jujur. Yang penting emang benar-benar dilakuin. Dan FYI teman-teman juga jangan langsung mikirnya tuh LPDP duitnya banyak nih, ya emang gitu kan banyak kalau misalnya mau dihitung banget, tapi jangan karena itu. Aku jujur, aku pertama kali nge-submit aja aku nggak tahu dapat LPDP itu berapa. Yang aku tahu cuma yang penting nanti aku kuliahnya UKT-nya nggak bayar, sama per bulan dikasih. Tapi aku belum tahu tuh per bulannya dapat berapa, dapat komponen apa aja, transportasi yang lain-lain aku nggak tahu. Sepolos itu. Sepolos itu. Oke lah. Jadi lagi ya Put, seru tapi kan kuliah di sana. Ya seru lah. Maksudnya tuh ngerantau gitu. Tapi memang sebenarnya Put ini basicnya dari dulu ngerantau sih ya. Karena tapi anak asrama. Tapi nggak jauh. Iya sih sebenarnya. Tapi enaknya bisa dapat relasi, bisa dapat pengalaman ya kan. Iya. Kalau mungkin pemikirannya juga kan bisa lebih berbaur antara orang kita dengan orang Jawa gitu kan. Bisa lebih bertukar budaya gitu. Terus sih anaknya ya kan. Apalagi kalau teman-teman yang mau keluar negeri, wah bisa sekalian part time di sana kan. Banyak kan yang kalau part time kayak gitu. Kalau dari aturan LPDP-nya tuh ya kita nggak boleh kerja, nggak boleh kerja. Tapi kalau dari aku lihat YouTube tuh, ya kalau mau pokoknya tuh asalkan nggak mengganggu perkuliahannya teman-teman, karena kan kita dikasih waktunya itu untuk magister 24 bulan atau 2 tahun kan. Kalau doktoral itu 4 tahun. Nah, pokoknya harus dimaksimalin selesai dalam waktu itu. Jadi kan kalau misalnya sambil kerja takutnya nanti ngeganggu kuliah. Jadi nggak lulus. Kalau misalnya Put, amit-amit sih ya. Ada nih yang memang lebih dari waktu itu gimana? Iya, untuk special case bisa sih ngajuin gitu kan perpanjangan. Tapi ya memang benar-benar kasus spesial. Misalnya dia sakit kemarinnya terus harus cuti kayak gitu kan. Misalnya dia kena COVID terus skripsinya atau kuliahnya nggak bisa ditunda, harus ditunda dulu. Mungkin yang kayak gitu bisa di-approve oleh PDP untuk perpanjangan lagi. Tapi kalau cuma karena susah ketemu dosen lah ini jadi males lah, mager itu nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Kali aja ada yang mager. Banyak yang kayak gitu, banyak tuh kasusnya di UGM juga. Aku kebetulan kan ikut di kelurahan LPDP UGM ya. Jadi untuk perpanjangan studi tuh bisa, cuma yang tadi harus jelas karena apa, dan ya ini kayak gitu sesuai LPDP. Kalau misalnya diterima alasannya bisa dapat perpanjangan lagi 1 semester, tapi kalau enggak banyak juga yang ditolak. Kalau yang ditolak ya kita biaya sendiri lagi selanjutnya. Tapi biaya sebelumnya nggak dibalikin kan? Nggak. Tapi sayang sih ya sebenarnya. Ya iyalah, keluar duit lagi. Keluar duit lagi. Kalau bisa waktu lagi ya. Ya kalau bisa tepat waktu ya harusnya tepat waktu. Kalau begitu. Cukup sekian aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada mau ditanyain, boleh ditanyain di komentar bawah ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu channelnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, boleh like, comment, dan share video ini seluas-luasnya kepada teman-teman kalian, supaya informasi ini bisa diterima oleh teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.